Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai volume benda putar ya. Pada materi bagian integral ya. Jadi salah satu materi atau aplikasi dari integral itu adalah menghitung volume benda putar ya. Kita bisa menghitung volume benda putar dengan menggunakan integral. Mari kita lihat seperti apa ya volume benda putarnya. Kita lihat jika di dalam suatu koordinat kartesius ya, suatu koordinat kartesius biasa, kemudian kita akan menentukan volume yang terbentuk oleh sebuah kurva. Misalkan saya punya kurva seperti ini. Di sini kurva tersebut memiliki fungsi y misalkan sama dengan fx ya. Di sini x yang koordinatnya ini sumbu y. Maka ketika kurva ini saya putar mengelilingi sumbu x, ini sumbu x ini sejauh 360 derajat, saya putar ke sini arahnya mengelilingi, maka akan terbentuk suatu gambar ya. Suatu gambar bangun yang mirip dengan Gucci ya. Jadi kalau kita lihat tuh kurang lebih seperti inilah ya. Nah, itu ya perpanjangannya. Jadi ketika ini saya putar itu ya, lebih seperti itu. Nah, jadi ini kita akan bisa menghitung nilai volumenya itu. Volume dari apa ya? Ini benda putar ini yang terbentuk dari kurva ini, itu kan. Jadi kita putar seperti ini. Kalau kita putar nih ya, dengan volume batasnya misalkan kita buat batasan dari kurvanya di sini A gitu kan, di sini B gitu kan. Kita bisa menghitung volume saja yang terbentuk oleh volume dari A sampai B ini juga bisa, itu kan. Misalkan saya buat di sini yang warna hijau ini, itu pola yang ke bawah juga sama ya, sama akan terbentuk dengan sendirinya. Tergantung perbatasannya apa sampai mana itu. Jadi di sini volume benda putar yang terbentuk, volume ya, volume sama dengan V integral dari A sampai B, yaitu fx kuadrat dx, itu ya. A sampai B ini adalah batas daripada nilai yang ada di sumbu x nya. Di sini A, di sini B. Yang saya tulis di sini A, di sini B, itu ya. Terserah nih batasnya berapa, tergantung kurvanya juga seperti apa ya. Ini volume seperti itu. Jadi kita bisa menemukan rumusnya seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian ini sebuah kurva. Jika ini kurva tersebut berdasarkan sumbu y ya, artinya gambarnya itu dia tegak kurvanya, berarti kita bisa membuat rumus yang lain sama ininya. Rumus volumenya sama, cuman berbeda dengan bentuk fungsinya saja. Nah, kita dapatkan volume itu sama dengan V integral A sampai B, sama ya, FY dy, tapi kuadratkan. Oh, itu sama ya. Ini untuk batas ya, ada apa di sumbu y gitu ya. Ini saya tulis batas di sumbu y gitu ya. Kalau yang atas ini kan dia batas di sumbu x gitu kan. Batas di sumbu x. Kita putar itu ya. Nah, selanjutnya ini kan sebuah kurva, satu buah kurva. Kalau dua kurva, ada dua buah kurva ya, kita bisa juga menentukan rumusannya. Ini untuk dua buah kurva ya. Saya dengan melihat kondisi sama ya seperti ini, kita tinggal kurangkan saja ya. Kita tinggal kurangkan saja.
volume. Volume sama dengan V integral dari A sampai B, fungsinya fx misalkan, kuadrat dikurang dengan fungsi yang kedua adalah gx. Gx kuadrat. Nah gini, dx. Ini jika ada dua buah kurva ya. Jika misalkan y ya, kita tinggal membuat persamaannya ke dalam bentuk y, v integral A sampai B fy, kan gitu ya. Fy kuadrat dikurang dengan gy kuadrat dx. Itu ya. Ini sama. Rumusannya sama. Hanya kalau ada dua buah kurva, kita tinggal mengurangkan saja ya. Ini untuk volume benda putar. Volume benda jika dibatasi oleh apa? Dua buah kurva ya. Jadi jika dua buah kurva, kita menggunakan rumus yang ini, sama ya, yang fy sama yang fx. Paham ya? Nah, gambarnya seperti apa ya? Gambar ininya seperti apa bisa kita lihat ya. Saya buat contohkan dengan beberapa contoh gambar yang sudah ada ya. Kita lihat. Di sini kita lihat gambarnya ya, lebih rapi ya. Yang pertama ini batasnya 1 ya, y sama dengan fx saja yang kayak tadi ya. Luasnya di antara A sampai B. Batasannya A sampai B. Kalau diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat seperti itu. Ini diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, sama. Fy mengelilingi sumbu Y. Kalau fx mengelilingi sumbu X. Bisa nggak kalau misalkan soalnya fx tapi mengelilingi sumbu Y? Bisa saja. Gitu ya. Tinggal kurvanya saja dibalik nanti. Ini kalau dua kurva yaitu ada fx dan gx ya. Kurva 1 dan kurva 2. Ini kurva 1, kurva 2. Tinggal kita selisih atau kita kurangkan saja kuadrat dari ya. Ini juga sama, yang fy dikurang dengan gx dari gy juga sama. Kita kurangkan. Jadi dari sini kita bisa menentukan volume ya. Volume benda ruang yang benda putar ya, menggunakan daerah integral. Oke ya. Oke, mari kita lihat beberapa contoh ya dari soal-soal volume benda ruang yang kita bahas. Kita akan melihat sebuah contoh sebagai berikut ya. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 7 dan Y sama dengan 7 dikurang X kuadrat diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Volume benda yang terjadi adalah, kita melihat pertama adalah fungsinya. Fungsinya Y sama dengan, berarti fungsi fx kan. Yang satunya juga sama fungsi fx. Kemudian kita lihat diputar mengelilingi mana? Mengelilingi sumbu X. Oh, berarti kita tinggal mengurangkan dari hasil integral kuadratnya saja itu kan. Kalau itu soal diputar mengelilingi sumbu Y, kita rubah dulu ke dalam bentuk fungsi fy itu ya. Terus kita cari batas-batasannya, kan belum ada. Kita cari batas-batasannya terlebih dahulu. Pertanyaannya boleh digambar tidak? Ya kan? Boleh digambar, boleh tidak. Itu ya. Jadi kalau integral volume benda putar boleh digambar, boleh tidak. Boleh nggak kalau kita gambar? Boleh kalau kita menggambar ya, tapi mungkin tidak sempurna kita menggambarnya gitu kan. Nanti akan saya contoh berikan dari gambarnya ya. Kita sekarang langsung langkah yang pertama ya. Saya buatkan langkah-langkah penyelesaian ya di sini. Saya tuliskan langkah-langkah penyelesaian. Ini hanya salah satu penyelesaian saja. Ya. Langkah yang pertama,
Yaitu adalah kita cari terlebih dahulu batasannya, mencari batas ya. Cari batas. Mencari batas atau kita sebut sebagai titik potong dari kedua kurva tersebut gitu. Nah, gimana caranya? Mari kita tinggal buat Y sama dengan, artinya Y1 sama dengan Y2. Yang Y1 kan sama dengan X tambah 7 sama dengan 7 dikurang dengan X kuadrat. Sehingga kita pindahkan, jadinya X kuadrat ditambah X ditambah 7 dikurang 7 kan sama dengan 0 kan. Berarti kan X kuadrat ditambah X sama dengan 0 itu kan. Sehingga kita bisa memfaktorkan X ditambah dengan 1 sama dengan 0. Artinya di sini kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 0 dan nilai X-nya sama dengan negatif 1. Ini adalah titik potong antara kedua buah kurva tersebut. Fungsi kuadrat dan fungsi linier. Kalau titik potong ini kita sudah dapatkan, berarti kita tinggal mengintegralkan antara min 1 sampai 0 nantinya. Kan gitu ya. Langsung sebenarnya ringkas gitu kan. Kita buatkan langkah kedua adalah apa? Mengintegralkan ya. Mengintegralkan. Jadi menggunakan rumus volume. Ingat, volume sama dengan V integral batasnya A sampai B. A-nya yang lebih kecil, B-nya lebih besar. Berarti negatif 1 yang di bawah, yang B-nya 0, 0-nya di atas lebih besar itu ya. Fungsinya Fx dikurang Fy ya. Kita tinggal kurangkan saja. Mana Pak yang atas dan mana yang depan, mana yang belakang? Sebenarnya nanti hasilnya sama saja, cuman nanti kalau salah menempatkan yang mana yang depan sama mana yang belakang, Fx mana Y, mana Fx mana Gx, nanti hasilnya negatif gitu kan. Tapi tidak menjadi masalah karena volume tidak ada yang negatif, kita tinggal positifkan saja itu. Ya. Misalkan yang depan adalah X plus 7 atau berapa ini? X plus 7 kuadrat ya. Saya buatkan misalkan sini X plus 7 kuadrat. Fx ini dikurang dengan Gx-nya yang belakang, yaitu 7 dikurang dengan X kuadrat. Nah seperti ini di dx gitu nah ya. Kita geser, ini saya geserkan lagi ya, itu ya. Kemudian langsung kita hitung V integral antara negatif 1 sampai 0. Ini kita jabarkan terlebih dahulu ya. Yang depan X kuadrat ditambah dengan 14X ditambah dengan 49 dikurang dengan 7 kuadrat tuh 49 dikurang dengan 14X pangkat 2 itu kan. Kemudian ditambah dengan X kuadrat pangkat 2 jadi X pangkat 4 itu ya, dx. Ini masih saya jabarkan, belum integralkan ya. Sehingga kita dapatkan V integral negatif 1 sampai dengan 0. Ini kita gabungkan ya, X kuadrat ini kan negatif sama negatif. Kita lihat yang X kuadratnya. Di sini ada X kuadrat, di sini ada min 14X kuadrat. Kalau dikeluarkan minnya dia jadi positif 14X kuadrat. Tambah X kuadrat jadinya 15X kuadrat itu kan. 14X-nya sendiri kita tulis ditambah 14X. Kemudian X 4-nya juga sendiri kita katakan negatif, kita buka kurung jadi negatif dari X pangkat 4. Kemudian konstantanya 49 dikurang 49 0. D kita sudah dapatkan itu ya. Integral negatif 1 sampai 0 15X kuadrat plus 14X min X pangkat 4 dx. Sehingga kita dapatkan nilainya P. Langsung kita integralkan 15X pangkat 3 15X pangkat 2 jadinya 15 dibagi 3 ya, karena 2 tambah 1 2 tambah 1 X nya pangkat 2 tambah 1 selalu tambah 1. Ingat integral
14 X pangkat 1 berarti 14 per 1 tambah 1 X 1 tambah 1 dikurang depannya akan 1 kan, 1 per pangkatnya 4 berarti 4 tambah 1 X nya pangkat 4 tambah 1 itu negatif 1 sampai dengan 0 itu ya. Kita tinggal menghitung P 15 per 3 sama dengan 5 X pangkat 3 14 per 2 7 ya ditambah dengan 7 X pangkat 2 4 tambah 1 5 jadi negatif 1 per 5 X pangkat 5 antara negatif 1 sampai dengan 0 gitu ya. Nah kemudian kita bisa melanjutkan dari penghitungan seperti ini ya, volume yang kita cari. Kita menghitung P, kita semua ganti dengan X nya kita ganti dengan 0 terlebih dahulu. 5 kali X nya kan 0, kalau 0 semua kan 0 hasilnya ya, 0 semua berarti yang depan 0 dikurang sekarang yang belakang diganti dengan negatif 1. 5 kali negatif 1 pangkat 3 ditambah 7 dikalikan negatif 1 pangkat 2 dikurang 1 per 5 dikalikan negatif 1 pangkat 5. Nah seperti itu ya. Saya lanjutkan di sebelah kanan. Oke, kita dapatkan berarti volume sama dengan P. Ini karena 0 berarti negatif nanti hasilnya ya. P dikalikan dengan negatif ya, langsung saya tulis negatif gak kurung ini ya. Karena kan 0 dikurang negatif itu semua negatif. Negatif 1 pangkat 3 kan negatif 1. Negatif 1 kali 5 negatif 5. Negatif 5. 7 kali negatif 1 pangkat 2 kan hasilnya 1. 7 kali 1 7 jadi ditambah 7. Negatif 1 pangkat 5 itu hasilnya negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1/5 jadinya positif 1/5. Sehingga kita dapatkan nilai volume sama dengan V dikalikan negatif dari min 5 plus 7 tambah 1/5 jadinya 2 tambah 1/5. 2 ditambah 1/5 atau 2/5 ya. Berarti volume sama dengan negatif dari V 2 1/5 atau bisanya ditulisnya negatif dari 2 1/5 V. Ingat ini negatif ya. Sehingga sekali lagi ini negatif nih. Artinya apa? Tidak ada volume yang negatif. Kita positifkan artinya kita tadi menghitung harusnya yang di sini. Ya, berarti yang di sini ini yang di belakang, ini yang di depan harusnya itu kan. Karena kita kebalik menghitungnya. Tapi tidak ada jadi masalah. Kita tinggal menghilangkan saja negatifnya. Jadi volume sama dengan 2 1/5 V itu ya. Ya ini jawabannya. Gitu. Ya. Volume yang terbentuk 2 1/5 V. Gitu ya. Kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, ini ya. Dari daerah yang dibatasi kita sudah mendapatkan hasilnya. Jawabannya adalah yang C. 2 1/5 V. Oke, gitu ya. Paham ya? Oke, ini adalah salah satu penyelesaian dari soal tersebut itu. Oke. Mungkin cukup sekian apa yang saya berikan ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua, buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.